Hai, hari ini pasukan Mama Strong bakal bahas tentang wanita sebagai mentor. Dan kali ini tamu kita adalah Ebi. Yuk kita nonton. Lumayan kan ya? Magic. Belum mulai udah narik nafas. Capek. Yuk kita mulai aja gimana? Yuk Kita gimana? mulai ya. Yuk. Hai. Lagi latihan soft spoken gue ya. Oh, resolusi tahun 2026 soft spoken. Betul. Salah ya. Belum apa udah kenceng. Betul. Ketemu lagi. Jadi ya udah pokoknya mah begini ya. Ketemu lagi sama kita. Ketemu lagi sama kita di podcast Mama Strong. Oke, kali ini gue bawa temen gue. Ya dulunya klien sih, di fotonya sama Babang. Oke, namanya siapa nih, kenalin dong. Namanya Febrina. Biasa disebutnya Ebi. Welcome Ebi. to our podcast. Oke. Jadi Ebi ini salah satu kayak apa? Mompreneur lah ya. Mompreneur. Preneur. Oke, jadi ini ibu rumah tangga juga. Punya berapa anak? Satu. Cewek cowok? Cewek. Suami juga satu kan? Ini satu dong. Repot ya. Satu aja nggak habis. Belum habis. Kalau habis. Oke. Iya. Kok habis ya istilahnya? Oke. Terus udah gitu kerjaannya ngapain nih sehari-hari? Sehari-hari ya pasti ngurusin orang-orang di rumah. Oh, orang-orang banyak ya? Orang-orang, karena kan lebih dari satu, Ci. Oh iya. Suami sama anak. Oh jadi iya orang-orang. bener, orang-orang ya dua. Sama ada Mama ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi Mami memang nggak sering sih bolak-balik Oh, sih oke. biasanya. Oh, ada mbak nggak di rumah? Nggak ada. Nggak ada? Anak sendiri ya. Wow. Dari lahir ngurus sendiri. Suami juga bantu berdua pasti. sih. Iya, ngurus berdua. Wah, keren. Itu keren banget ya, ngurus berdua, bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Iya dong. dong. Harus. Bener. Terus selain jadi ibu rumah tangga, katanya entrepreneur kan? Apa nih kerjaannya? Saya leader di salah satu perusahaan insurance. Oh, leader. Iya. Ini perempuan as a leader. Betul. Yes. Oh, banyak tim dong berarti. Iya. Timnya ada berapa nih? Hmm, Berapa orang nih? ya kurang lebih ya 30-an lah. Banyak ya. Wow, Iya, 30. 30 ya. Ngurusin satu dua aja. Kayak satu negara ya rasanya. Benar. Kayak punya menteri gitu. Itu menteri 30 betul. Terus udah gitu berarti ngepalain banyak orang ya, maksudnya ada cowok, ada cewek juga ya. Betul. Iya. Dari berbagai umur juga kan ya. Benar. Hebat loh. Kalau ngomongin episode yang kemarin kan kita ngomongin kalau perempuan itu biasanya di nomor 2 kan ya. Betul. Susah kan maksudnya dipercaya untuk jadi leader gitu kan. Nah sekarang kita punya cewek sebagai leader gitu. Mentor banyak tim gitu kan. Nah pengen tahu nih ya kendalanya apa sih sebagai mentor gitu. Bukan kendalanya lah, suka dukanya lah gitu. Suka dukanya. Sukanya dulu ya, Ci. Boleh. Sukanya itu karena gini, saya senang melihat perubahan orang sebenarnya. Jadi sebelum saya ada di industri ini, memang saya waktu itu pernah berdoa ya sama Tuhan. Maksudnya saya pengen, karena saya kan kebetulan saya melayani juga di gereja. Jadi saya pengen pekerjaan saya pun saya juga bisa melayani di pekerjaan. Betul. Gitu. Jadi, nah saya senang di sini karena apa? Lebih senang melihat perubahan orang. Sebentar, berarti aku tahu film favoritnya nih. Power Ranger pasti. Angkatannya sama ya, angkatannya. Avengers. Oh, Avengers berarti. Zaman Oh dia Power Ranger, Power Ranger. Beda zaman. Yang warna apa? Pink. Kuning deh. Ijo. Dia nggak tahu Power Ranger. Kayaknya Udah, cowok beda. kalau Power Ranger hijau. Oh, salah ya. Lu cowok ya, sebenarnya lu maskulin Gua kan. castingan aja. Gua import dari Thailand gue. Ya lanjut. Oke. Terus Sukanya. Iya, sukanya itu jadi gini, misalnya ngelihat orang dari sebelumnya nggak bisa, terus dia jadi bisa gitu. Benar. Dari sebelumnya dia nggak tahu, terus dia jadi tahu, jadi ahli, jadi jago, jadi bahkan bisa expert, nggak usah saya bantuin gitu. Cocok buat kamu. Biar dari nggak bisa jadi bisa. Dari buta jadi bisa lihat ya. Kamu dari single jadi double. Oh, Sebentar. belum lulus ya? Jadi Wiro Jodoh, Bu.
masalahnya. Beda. Beda konsep ya. Ada rencana buka biro jodoh? Atau ada, dari 30 masa nggak ada yang single? Bisa Maksudnya tuh ke ya. situ. Banyak sih yang single. Tuh banyak. Tapi Ya nanti Gen Z, dilanjut. Gen Z. Oh Gen Z. Jangan ngobrol Sorry ya. dong. Jangan Belum ya. dong, Ci. Dia nyarinya yang umur 50-an lah. Apaan ya yang Yang matang? sudah matang ya. Ci. Ya, yang penting dompetnya matang kata gue. Dompet, bener. Catat bener. ya. Kalau kita mencari laki harus dompet yang matang. Ini pasti bidangnya dia juga banyak yang dompetnya Iya, tebel betul. kan ya. Karena Iya. kan emang itu kan banyak bantu orang juga, terus dapat income juga Iya, pasti iya, ya. pasti kan? lah, Ci. Apalagi sebagai leader bisa dibuka tuh. Bonus si A sekian, bonus si B sekian. Bulan ini nyentuh target apa Bener enggak. banget ya. Jadi bisa diinfo sama Novi nanti. Nah, Bisik-bisik ya, Ci. nah itu sukanya nih, masih Iya, ada sukanya apa lagi? Ya sukanya itu, terus sukanya ketemu orang, ngobrol. Iya sih, gitu banyak sih. teman baru ya. Iya, gitu. Kenal orang baru lagi, karena kayak kenal orang baru tuh banyak belajar sih sebenarnya. Karena kan misalnya orang nih pengusaha atau orang ini dia kerja di satu institusi keuangan apa, atau enggak dia di bagian apa namanya garment kayak atau apa kan pengalamannya beda. Nah Betul, itu kan aku penasaran aja sih kenapa dia bisa seperti itu, terus apa yang membuat dia sukses dan lain-lain gitu. Kayak Iya, senang iya. aja sih kalau ngobrol sama orang. Gitu. Jadi belajar banyak Belajar hal baru banyak, ya. betul. Dari usaha apa gitu, bener-bener Nah. sih. Kita bergaul sama orang tuh nggak salah. Benar. Betul. Nggak pernah salah sih. Ci. Betul. Nah terus dukanya apa nih kan? Nah. Sebenarnya kan karena lead banyak orang ya, banyak dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan. Pasti ada dong dukanya. Ya, pasti. Apalagi kamu sosok perempuan memimpin banyak laki-laki gitu kan ya, dan saya ya perempuan juga Iya. dengan berbagai umur gitu. Gitu. Sebenarnya tim aku tuh mostly milenial sama Gen Z banyaknya. Nah, terus dukanya itu lebih ke karena ini kan bisnis manusia ya, Ci, ya. Bukan barang. Kalau mungkin barang kita nggak pakai perasaan gitu, Ci. Tapi Iya, kalau betul. karena manusia itu kita pakai perasaan Betul. gitu. Ingat Jadi itu pakai perasaan. jadi Bawa kayak hati ya. betul Ci. Jadi kayak lebih ya namanya as a leader, bukan dalam tanda kutip leader itu beda sama bos ya. Leader itu kan lebih kayak ada sesuatu hal yang mungkin satu sisi mengayomi, terus melakukan sesuatu yang bisa dicontoh sama timnya gitu. Jadi terus ngebantu tim itu kan semua tuh pakai hati gitu loh, Ci. Iya, jadi kayak lebih kadang dukanya itu udah all out nih ya gitu. Kadang mau ngebantu orangnya nggak mau dibantu. Nah gitu. Gitu. Jadi kadang ada yang apa namanya? Ya udah, tapi itu yang bikin aduh, di satu sisi ya, maksudnya sebagai cewek juga nih, pasti cewek kan ada sisi feelingnya ya daripada Sensitif. logikanya. Logikanya, Betul. Jadi kayak lebih kayak kita ngurus anak aja, kita udah kasih semuanya, maksudnya perasaan kita, waktu kita, ya nggak sih, Iya, kita betul. korbanin gitu. Terus kadang misalnya anak agak sedikit kurang ajar sama kita aja, kadang kita ngerasa pasti, aduh gimana ya gitu. Nah, itu pun hal yang sama yang aku alami di dalam mengembangkan tim. Jadi ibaratnya memperlakukan tim ini kan mirip dengan saya memperlakukan anak. Jadi tim ini kan bertumbuh gitu ya, Ci ya. Yang tadi saya bilang dari nggak bisa jadi bisa, itu kan ada proses. Nggak mungkin dalam semalam, ya kan? Butuh pelatihan, butuh lain-lain. Nah, dalam proses itu seringkali ketemu dengan orang yang sayanya kadang udah all out gitu ya, memberi semuanya gitu. Tapi ini orang tuh kayaknya apa ya, bekas sebelen gitu dalam, ya benar sih ya, Bebal ya. bebal gitu ya dalam tanda kutip gitu ya. Nah jadi tapi kembali lagi bahwa yang mau berubah itu kan kita nggak, maksudnya saya itu tidak bisa merubah orang, tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Yang mau berubah adalah orang itu sendiri. Saya itu cuma membantu. As a leader saya cuma bantu. Jadi ya udah dari situ untuk merilisnya lagi ya udah. Saya kan tidak bisa merubah orang itu. Orang itu sendiri yang mau merubah hidupnya. Saya cuma bantu, ya udah. Kan saya cuma helper gitu. Jadi saya membantu yang mau dibantu. Iya. Kalau aku lihat Abby ini bisa jadi sosok seperti ini tuh pasti kan ada historinya ya. Dan pasti juga melewati banyak apa sih ya, cobaan juga ya. Ada judgement, ada apa sih orang
pandang sebelah mata gitu benar. kan. Iya. Nah itu kamu pernah ngalamin kan pasti. Pasti. Nah itu gimana prosesnya gitu, kamu kuat gitu? Ya, menghadapi itu? jadi waktu awal-awal, kebetulan saya ada di industri ini dari lulus kuliah, Ci. Jadi saya belum Lama pernah ya? Berarti kerja udah berapa tahun dimanapun. ya? Udah jalan, udah 10 tahun lebih. Wow, keren. Kebayang sabarnya seorang ibu, sabar. Gitu. Kita Di juga perusahaan yang sabar. sama? Betul, di perusahaan yang sama. Jadi maksudnya ibaratnya saya itu mengalami setiap proses hidup saya itu di sini sebenarnya. Gitu. Wow. Saya belum pernah kerja di tempat lain dari lulus kuliah. Jadi jujur belum pernah mengalami gitu loh, kerja di tempat lain itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar saya dari awal terjun di sini, ya diproses di sini sampai hari ini gitu. Jadi saya mengalami ibaratnya gitu, Ci. Saya ngalamin salah ya di sini gitu ya. Saya ngalamin ditegur orangnya di sini, ya kan, ngalamin diomongin gak enak ya di sini. Nah, apalagi waktu itu awal-awal terjun di industri ini yang dimana waktu saya pertama kali itu belum seperti hari ini. Kalau hari ini tuh kayak anak-anak Gen Z, millennials itu banyak banget. Tapi waktu hari itu tuh belum banyak. Jadi saya pun waktu itu salah satu yang memang termuda di kantor. Waktu Berat pertama ya? kalinya, dan itu berat. Termuda tuh berat loh. Iya, dan yang lebih berat lagi adalah omongan orang di luar. Iya kan? pasti. Omongan orang itu berat, gitu. Jadi pilihannya antara kita dengerin omongan orang atau kita nggak usah dengerin omongan orang, tetap jalan dengan apa yang memang kita yakini, dengan apa yang memang kita mau jalani gitu. Waktu itu saya cuma berpikir orang kan nggak tahu kondisi saya, orang nggak tahu apa sih namanya. Ibaratnya yang menjalani itu saya, yang membuat keputusan itu saya, dan ini hidup saya gitu. Jadi saya merasa ya udah, apa yang diomongin orang itu jadiin batu loncatan aja untuk membuat saya itu bisa membuktikan bahwa apa yang diomongin sama orang itu tuh nggak benar. Apa yang diomongin justru itu membuat saya motivasi saya untuk membuktikan, oh apa yang dia omongin itu malahan sebaliknya loh. Betul. Terus namanya. Iya gitu. Dan lebih ke lebih ke ini sih, pelajaran buat saya untuk kedepannya. Ya lebih baik ya. Betul. pastinya. Dan tidak boleh menjudge orang gitu loh. Iya, jangan sama yang kayak yang mereka lakuin ya ke Betul. kita ya. Jadi lebih ke apa yang hal negatif yang saya terima itu, ya udah saya terima, berdamai sama diri sendiri, sama keadaan, tapi saya jangan melakukan hal itu ke orang lain. Oke. Luar biasa. Karena Sangat saya keren tahu ya. rasanya itu nggak enak. Jadi Nah. saya jangan lakukan itu ke orang lain itu. Kita bisa lihat ya perjuangan perempuan ya. Bijak sekali ya, Bu ya. Ebi gitu ya, 10 tahun bergerak di bidang ini, melewati semua kan pasti ada kendalanya kan. Betul. Ada cobaannya gitu ya, memperjuangkan sampai punya 30 tim gitu kan. 30 orang. Luar biasa ya. Dan ini yang heran tuh, dia kan gak pakai mbak di rumah kan ya, dan ngurus anak sendiri gitu kan. Ya, luar biasa. Gimana tuh bagi waktu ya? Ya kan punya 30 tim, terus udah gitu punya anak di rumah, gimana nih ceritanya? Sebenarnya kalau saya mau cerita itu nggak gila aja udah bagus sih sebenarnya. Aduh, hampir gila ya. Kayak kita dong. Hampir gila. Kita udah kelewat. Oh, udah lewat ya. Udah gila beneran. Udah nggak tolong kita. Kayaknya saya sebentar lagi Lagi proses nularin gua. gitu. Gimana? Nah, sebenarnya kenapa saya dan suami itu kita berkomitmen untuk mengurus anak berdua gitu ya. Karena gini, berdasarkan dari pengalaman kita berdua juga sebelumnya, dari kecil gitu ya, tidak dibersamai dengan orang tua, ibaratnya gitu ya, kayak ditinggal-tinggal sama orang tua, tinggal di rumah, besar dengan sendirinya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Terus kurang ada attachment sama orang tua. Ya mungkin ini trauma-trauma millennials yang Iya, nggak iya. sih, yang mungkin Iya. hari ini banyak Ngerti. dialami juga, Betul. dan hal itu nggak mau kita turunkan sama anak kita gitu. Betul. Iya, jadi kenapa kita memutuskan untuk se-struggle apapun, sulit apapun, Iya. kita memutuskan memang kita Tetap. mau urus anak kita sendiri gitu. Suami kerja?
sama sama di insurance juga. Oke. Oke. Nanti ada editor kok, ada editor. Sama Ulangi kita- dari suami kerjaan. Suami iya. kerjaan, ulangi. Oke. Kita emang tim gitu ya. Gimik dulu ya. Suami kerja di mana? sama-sama Oh, di sama ya. insurance Oh, juga. jadi ini ya, maksudnya kan fleksibel waktunya, betul kan ya? Ya, jadi kita bisa atur waktu lah. Jadi Iya, iya. misalkan kayak pagi, seringnya sih suami saya yang ngantar anak sekolah. Udah mulai Gitu. TK ya berarti ya. Betul, Ci. Ngantar anak sekolah, ya saya di rumah dulu, beres-beres apa segala macam Keren. gitu kan. Habis suami balik ngantar anak sekolah, biasanya ya udah gantian tuh dia yang ngapain biasanya ngurus-ngurusin hal-hal apa aja tuh yang mesti dilakuin hari ini. Biasanya ada follow up lah atau apa dan lain-lain kayak gitu. Habis itu biasanya kita atur waktu. Jadi gini, kalau misalkan jamnya kita tuh berbeda gitu loh, Ci. Misalkan pergi nih ketemu orang gitu ya. Ya udah, suami saya beda tempat, saya juga beda Oh, tempat gitu. gitu, Jadi seringnya gitu. masing-masing. Betul. Ini satu tim nggak? Iya. Oh, satu tim. Betul Oke. gitu. Jadi spouse gitu, Ci, Iya, kalau iya. di industri ini. Iya, iya. Nah, terus apa namanya? Terus kadang sering juga ya atur waktunya. Sekarang kan udah seringnya online ya, Ci. Kita banyaknya janjian sama orang itu seringnya online Iya, gitu, iya, karena iya. itu menghemat waktu juga. Betul, betul. Orangnya juga sibuk, menghemat tenaga juga gitu, karena misalkan di jalan aja untuk perjalanan aja udah cukup lama gitu, bisa 1 jam, 1,5 jam gitu kan. Setuju. Gitu. Terus misalnya sehari harus ke beberapa tempat kan agak wasting time juga sebenarnya. Iya, Nah, iya. dengan online ini benar-benar ngebantu pekerjaan kita saat ini sih gitu, Ci. Iya, Jadi iya. atur waktunya tuh lebih enak banget gitu, karena dengan online kan mau malam pun jam 10 bisa, mau pagi jam 6:30 bisa gitu, Iya, mau iya, siang iya. mau sore gitu sih. Lebih ke atur waktunya seperti itu. Jadi kalau aku lagi ngerjain apa, ya udah suami jaga anak. Suami aku lagi harus kerja, aku jaga anak. Gitu. Aduh, thank you banget loh buat sharingnya ya. Ini kita tuh luar biasa, podcast ini tuh datengin wanita-wanita yang menginspirasi, betul ya. Betul. Ini mompreneur gitu, bisa bagi waktu, terus sisanya punya banyak tim tapi masih bisa pegang anaknya gitu kan ya, didik anaknya, dan ya itu basicnya dari pengalaman dulu ya, dan sisanya anak harus dipegang sendiri gitu. Luar biasa ya. Thank you loh sudah mendatangkan Edi di sini. Itu gue. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau diundang juga boleh banget ya Boleh ke DM. DM ke podcast kita, Pasukan Mamak Strong. Thank you ya Ebi ya. Sama-sama, Ci. Sampai ketemu Terima kasih, lagi Ebi. ya. buat Sukses sharingnya terus. ya. Thank you, Sukses ya. Ci.